Ibu. Yang pertama, apakah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sudah cukup sebagai landasan demokrasi di Indonesia kita, Ibu? Mengapa? Ya, kalau kita membahas Pancasila dan undang-undang itu kan sangat fundamental ya. Karena undang-undang itu, isi dari undang-undang itu adalah tentang hak kita sebagai warga negara kita itu diberikan kemerdekaan yang sempurna. Merdeka dalam konsepnya adalah bebas berekspresi, bebas untuk berekonomi yang sejahteranya seperti apa, kemudian bebas untuk memilih agama yang sesuai dengan keyakinan kita sendiri, kemudian bebas untuk berkreativitas yang tidak melanggar aturan undang-undang yang berlaku. Kemudian kalau yang berbicara Pancasila itu adalah salah satu yang membentengi kita dalam melakukan suatu kegiatan apa saja di dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, baik itu dalam lingkungan tempat tinggal kita, tempat bekerja kita, tempat di mana kita bersosialisasi dalam lingkungan bermasyarakat. Artinya Pancasila ini juga sudah memberikan sejenis aturan-aturan yang harus kita ikuti, apakah itu bersosialisasinya seperti apa, memilih pemimpin yang baik itu sesuai aturan yang diatur dalam undang-undang Pancasila juga sudah diterapkan. Jadi artinya antara Pancasila dengan undang-undang itu adalah sudah dikatakan paket yang komplit, paket yang sangat-sangat spesial, sudah tidak bisa dinegosiasi lagi, sudah tidak bisa lagi digeser-geser, kecuali dia nilai yang ada dalam undang-undang tadi, pasal 1, pasal 2 itu masih bisa disesuaikan, bisa dirubah, bisa diamandemen sesuai dengan kebutuhan dalam lingkungan masyarakat kita. Tapi kalau yang namanya isi batang tubuh, kemudian nilai yang ada dalam Pancasila itu sudah tidak bisa ditoleransi lagi, memang sudah harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang berlaku. Berarti kalau hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar ini sangat erat ya, Bu ya? Sangat erat, nggak bisa lagi negosiasi, itu udah nggak bisa lagi, karena itu sudah dijadikan sudah dipikirkan oleh tokoh-tokoh kita sebelumnya, bagaimana Pancasila ini menjadi pemersatu kita di dalam negara yang besar ini. Berarti dia sudah bisa dikatakan lebih dari cukup lah ya, Bu ya, karena sebagai fondasi kita, Bu. Baik Bu, pertanyaan yang kedua itu bagaimana penilaian Ibu terhadap proses pelaksanaan demokrasi di Indonesia? Jadi kami mengambil contohnya itu seperti pemilu. Jadi bagaimana pendapat Ibu terhadap pelaksanaan demokrasi tersebut? Kalau untuk demokrasi, khususnya pemilu ya, kalau Ibu melihat itu sudah sangat terbuka. Kenapa Ibu katakan? Mengapa dikatakan sudah sangat terbuka? Karena dia dalam pelaksanaannya di waktu yang sama, di hari yang sama, di bulan yang sama. Tidak ada yang berbeda dalam pelaksanaannya. Bahkan untuk kotak suaranya pun begitu sudah mendekati namanya pemilihan umum, barulah kotak suaranya sampai di tempat pemilihan suara. Dan bahkan itu sangat dijaga keamanannya, dijaga bagaimana supaya tidak terjadi kecurangan. Artinya apa? Pemilu di negara kita itu sudah terlaksana dengan baik, sudah terlaksana sesuai dengan keinginan masyarakat, sudah terlaksana sesuai dengan undang-undang yang diberlakukan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Berarti itu sudah terbuka. Bahkan sebelum dilaksanakannya pemilu, kita sudah bisa melihat nih arahnya kemana nanti. Ini suara terbesarnya siapa? Melalui survei kita bisa melihat angka survei yang condongnya kemana. Paslon siapa yang bakal menang. Artinya pemilihan yang ada di negara kita itu pemilunya sangat-sangat terbuka dan bisa kita kawal sampai selesai, mulai dari awal sampai selesai. Jadi pelaksanaan pemilu negara kita itu sudah sangat baik, sudah sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang, dan masyarakatnya juga sudah melaksanakannya sesuai dengan keinginannya, yang sudah mempergunakan hak suaranya sesuai dengan usianya. Berarti kalau sudah 17 tahun ya silahkan dia menggunakan hak suaranya.
Terus bagaimana pendapat Ibu mengenai yang tim sukses partai-partai terus sama tim dari kayak pemilu gimana namanya? Iya, yang sebagai di dalam pemilu itu Bu, dia sebagai Ya kalau bekerja mencari suara, pastinya mereka tetap mengusung dari visi misi dari partai politiknya. Bagaimana visi misi dari partai politiknya? Ya, dia sampaikan bagaimana visi ke depannya, bagaimana misinya 5 tahun ke depannya, apa saja yang menjadi perubahan, patokan perubahan, apakah dalam bidang kesehatan, pendidikan, apa bidang ekonomi, bidang olahraganya. Jadi setiap pemimpin yang akan maju itu akan selalu memberikan warna baru dalam sistem pemerintahan negara kita. Nah, itulah kerja mereka tim sukses tadi, memastikan, memberikan kepastian, memberikan wejangan kepada kita. Ini loh calon pemimpin yang akan duduk, ini visinya, ini misinya. Yang kalau dari yang sebelumnya pemerintah kita yang sekarang sudah bagus, nah ini loh menu baru yang dibawa oleh pemimpin yang nanti akan duduk. Itulah kerja mereka, memberikan kepastian, memberikan bagaimana sistem pemerintah ke depannya menjadi lebih baik lagi. Jadi rating Ibu untuk demokrasi kita di Indonesia ini berapa Bu? Ya kalau untuk demokrasi ya sudah bisa dikatakan 90 lah per berapa, pokoknya 90. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Atas-